Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Mufasikin, salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kalibawang. Pada kesempatan ini Bapak akan sedikit sharing kaitannya kegiatan pesantren Ramadan di bulan suci ini. Seperti kita tahu bahwa minggu ini akan dilaksanakan pesantren Ramadan yang dilakukan secara daring. Di sesi ini Bapak akan sedikit sharing terkait keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Minggu lalu untuk peserta didik kelas 11 telah melaksanakan simulasi PTM, pembelajaran tatap muka untuk kelas 11 baik TKJ, TBSM maupun akuntansi. Di minggu lalu sudah untuk nomor absen yang awal 1 hingga pertengahan, dan untuk minggu ini dilanjutkan untuk peserta didik kelas 11 yang nomor absen di kelasnya itu pertengahan hingga akhir. Nah, tidak lepas dari itu, Bapak pada hari ini akan sedikit sharing kaitannya keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nah, dari sini Bapak akan lanjutkan ada 5 keutamaan menuntut ilmu dalam Islam yang wajib kita ketahui tentunya. Anda sebagai seorang pelajar ini harus tahu supaya kita dalam menuntut ilmu itu akan lebih semangat lagi dasar, dan juga insya Allah nanti bisa dikatakan sebagai salah satu ibadah mencari ridho Allah. 5 keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Disebutkan dalam sebuah surat Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat yang tiada tara kepada manusia. Jika kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi salah satu orang yang merugi. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua yaitu orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan tentang dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga besaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk keutamaan yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan para siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan Allah hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Keutamaan yang keempat yaitu orang yang berilmu dimudahkan jalannya menuju surga. Nah,
Siapa yang nggak pengen masuk surga? Surga di akhirat kelak. Tentunya semua ingin. Nah, dari sini saya sampaikan yang keempat, bahwa orang yang menuntut ilmu ini ternyata tiada tara ganjarannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan yang kelima selanjutnya, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nah ini, ilmu yang kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyatin aw wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladi sholihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Demikian keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Harapan kami, walaupun dalam suasana pandemi ini, terutama yang kelas 11 dan kelas 10, sebagian masih melaksanakan pembelajaran secara daring, semoga tidak menurunkan semangatnya, tetap termotivasi, lebih-lebih dalam 1 hingga 2 bulan terakhir ini akan dilaksanakan untuk penilaian kenaikan kelas. Harapannya semakin semangat, semoga proses pembelajaran walaupun terbatas bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat. Demikian yang Bapak sampaikan, salah kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.